Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Lesmana dari kelas Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya mempersiapkan ringkasan materi untuk memenuhi UTS Bahasa Inggris. Ada what is grammar? Grammar merupakan struktur penyusunan kalimat dengan menggunakan struktur yang benar. Sebuah kalimat akan menjadi sempurna. Struktur pun digunakan dalam segala bahasa. Bukan hanya dalam bahasa Inggris, mungkin untuk bahasa Indonesia kamu lebih mengenalnya dengan istilah SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Istilah di dalamnya yaitu ada part of speech. 1. Kata benda, noun. Biasanya digunakan untuk menjelaskan nama tempat, nama orang atau suatu benda. 2. Kata sifat, adjektif, digunakan untuk memperjelas kata benda seperti menambah informasi mengenai nama orang atau benda. Contohnya, menjelaskan warna, tekstur, atau perasaan. Ketiga, ada kata kerja, verb, digunakan untuk menyatakan sebuah tindakan seperti berlari, mengambil barang, atau berbicara. Yang kedua ada verb forms, bentuk dasar dari kata kerja yang perlu kamu ketahui ada 3, yaitu 1. Base form, merupakan kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Contoh, sing, eat, swim, have, do. Biasanya kata kerja dasar mengikuti kata to. 2. Past simple, berikut adalah kata kerja kedua, yaitu contohnya ate, sang, had, watched. Contoh kalimat he ate an entry chicken yesterday. Ketiga ada participle. Yang terakhir ini merupakan kata kerja ketiga. Biasanya kata kerja ini digunakan untuk tense yang lebih rumit seperti present perfect. Contohnya I have never been to Singapore. Kata been di dalam kalimat merupakan kata kerja ketiga dari be. To be, bentuk kata kerja ini pasti sering kalian dengar. Biasanya kata kerja ini merupakan menjelaskan keadaan, yaitu am, is, dan are. Contoh, we are family. I am sad, she is here. Namun, kata to be tidak bisa digabungkan dengan kata kerja dasar seperti read yang kemudian akan menjadi we are read. Karena penggunaan yang harus benar harusnya we are reading. The capital letter artinya adalah huruf kapital. Contoh penggunaan capital letter dalam sebuah kalimat dan terjemahannya. 1. Ada use the capital letter of name of people. Artinya huruf kapital digunakan untuk nama orang. Kedua, the sentence does start with a capital letter. Artinya kutipan tersebut tidak dimulai dengan huruf kapital. Ketiga, ada first letter of reference. Title should be written with a capital letter. The rest lower case except the name of the person, place, and time. Artinya huruf pertama judul acuan ditulis dengan huruf kapital, selebihnya dengan huruf kecil kecuali nama orang, tempat, dan waktu. Nouns, kata benda. Apa itu nouns? Dalam bahasa Indonesia, noun biasa disebut dengan nomina. Nouns atau nomina ini adalah kelas kata yang ditunjukkan untuk menyatakan suatu hal, seperti makhluk hidup, benda, atau tempat. Fungsi nouns memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu berfungsi sebagai direct dan indirect object, subject of verb, dan masih banyak lagi. Pronouns atau kata ganti. Pronouns adalah kata yang kamu gunakan sebagai pengganti dari nouns, kata benda. Ketika kamu berbicara tentang seseorang atau sesuatu, pronoun digunakan agar tidak mengulang-ulang sebuah kata benda. Perhatikan kalimat berikut. Budi is a student in Nusa High School. He goes to school every day by bike. He rides his bike because his school is not far. Budi adalah seorang murid di SMA Nusa.
Dia pergi ke sekolah dengan sepeda setiap hari. Dia menaiki sepeda karena sekolahnya tidak jauh. Jenis-jenis pronoun adalah ada beberapa jenis pronouns, yaitu subjective pronouns, objective pronouns, possessive adjective pronouns, dan possessive pronouns. Adjective atau kata sifat. Adjective adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan nouns, kata benda, atau pronouns, kata ganti, yang dapat berupa orang, person, tempat, place, hewan, animal, benda, atau konsep abstrak thing. Kata sifat bahasa Inggris ini merupakan satu dari 8 part of speech. Adapun contoh adjektif adalah dark, hot, young, bad, pert, thin, selfish, stubborn, black. Determines atau penentu. Determines merupakan kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan nouns atau membatasi makna nouns tersebut. Determines penting untuk memperkenalkan atau menyediakan konteks untuk kata benda. Menyediakan konteks contohnya dapat dalam berbentuk kuantitas, their apples, atau kepemilikan, my apple. Verb and tense. Mengenal kata kerja verb. Kata kerja adalah elemen yang wajib ada dalam sebuah kalimat. Fungsinya adalah untuk mengindikasikan bahwa terjadi sebuah aktivitas seperti yang disebutkan di atas. Kata kerja bisa berbentuk dalam 3 zona waktu, yaitu lampau, past, sekarang, present, dan masa depan, future. Selain itu, setiap kalimat atau tense juga dibagi menjadi simple, continuous, perfect, perfect continuous. Past tense, kalimat lampau adalah yang sudah terjadi sebelum kalimat ini diucapkan, sehingga ada perubahan bentuk untuk bentuk kata kerja dari yang aslinya mendapat imbuhan at atau d. Ada juga beberapa kata kerja yang benar berubah bentuk. Kata kerja lampau atau past tense ini biasanya juga memiliki ciri-ciri keterangan waktu seperti earlier in the day, yesterday, last week, 3 years ago. Present tense. Simple present tense adalah kalimat dengan kata fungsi, yaitu menggambarkan aktivitas yang sedang terjadi sekarang atau yang memang merupakan kebiasaan happens regularly. Bergantung pada subjeknya, kata kerja dalam present tense menggunakan tambahan s atau s dibagi akhirnya. Contoh 1 present tense. Pauline don't want to share the pie. She don't think there is enough to go around. Her friends do not agree. Pauline tidak mau berbagi pie karena belum tentu cukup untuk seharian. Teman-temannya tidak setuju. Kalimat di atas adalah present tense dengan bentuk kata kerja yang sesuai bentuk aslinya. Terima kasih dari saya, sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.